Om Santi 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 Om. ...1.200 butir pil ekstasi diamankan polisi dari seorang pengedar narkoba jaringan lapas Kerobokan Denpasar. KPU Bali resmi umumkan 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Bali dalam Pilkada Juni mendatang. Belajar olahraga bela diri Muay Thai di Pulau Dewata, Bali. Lezatnya menyantap daging steak 1 kilogram. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berbagai berita inspiratif dan menarik yang kami rangkum hanya di Net Bali. Tak hanya kaya akan seni dan budaya, Bali juga menyimpan berbagai macam keunikan. Salah satu keunikannya adalah nama orang Bali sendiri ya. Begitu uniknya orang Bali begitu mudah dikenali dari namanya yang panjang-panjang. Nah, bagaimanakah sampai nama ini menjadi seperti saat ini? Kita saksikan dalam Bali Story berikut ini. Nama menjadi salah satu ciri khas unik yang dimiliki orang Bali yang berbeda dengan daerah lain. Selain cukup panjang, nama orang Bali juga memiliki kemiripan satu sama lain. Sebagian besar orang Bali minimal memiliki nama sebanyak 3 suku kata. Nama orang Bali menjadi panjang karena nama depan yang setidaknya diawali 2 suku kata, yakni kata sandang jenis kelamin dan urutan kelahiran. Ciri pertama nama orang Bali adalah kata sandang jenis kelamin. Ada sebutan I dan Ni. Sebutan I dan Ni diletakkan pada nama paling depan. Salah satu contohnya nama Iwayan Wijaya atau Nimade Wijaya. Kata I merupakan kata sandang untuk laki-laki, sedangkan Ni kata sandang untuk perempuan. Jadi jenis kelamin orang Bali bisa langsung dibedakan dari namanya. Setelah kata sandang, biasanya diikuti dengan kata penanda urutan kelahiran. Kata inilah yang menyebabkan nama orang Bali menjadi sangat mirip satu sama lainnya. Karena nama panggilan biasanya diambil dari nama ini seperti Putu, Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Anak pertama biasanya diberi awalan Wayan. Kata Wayan berasal dari kata Wayahan yang artinya tertua atau lebih tua, yang paling matang. Selain Wayan, nama depan untuk anak perempuan bisa juga menggunakan kata Putu atau Gede. Putu artinya cucu, sedangkan Gede bermakna besar atau lebih besar. Kemudian anak kedua biasanya diberi nama Made, diambil dari kata Madya yang berarti tengah.
Di beberapa daerah di Bali, anak kedua juga kerap diberi nama depan Nengah yang diambil dari kata tengah dan juga kade. Sedangkan anak ketiga diberi nama Nyoman atau Komang. Nyoman diyakini berasal dari serapan kata anom dan an yang bermakna muda. Dalam perkembangannya menjadi Komang yang secara etimologis berasal dari kata uman yang bermakna sisa atau akhir. Dalam pandangan hidup orang Bali, sebaiknya sebuah keluarga memiliki 3 anak. Namun dalam perkembangannya ada yang lebih sehingga anak keempat diberi nama Ketut. Ketut merupakan serapan dari kata ke dan tut yang bermakna mengikuti atau mengekor. Sedangkan untuk anak kelima dan seterusnya biasanya kembali mengulang dari awal sesuai dengan urutan anak pertama hingga keempat. Selain itu, orang Bali mengenal sistem wangsa yang diwariskan dari zaman kerajaan. Meskipun kini tidak diterapkan secara kaku sebagaimana pada kehidupan zaman kerajaan, sistem wangsa ini masih tetap dipertahankan dalam tradisi penamaan orang Bali. Orang-orang yang dilahirkan dalam kelompok 3 wangsa atau triwangsa akan memiliki nama yang lebih panjang dari orang biasa karena memiliki gelar kebangsawanan yang diwariskan secara turun-temurun. Ada keturunan Wangsa Brahmana yang namanya diawali dengan gelar Ida Bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu untuk perempuan. Pada masa lalu, Wangsa Brahmana adalah golongan rohaniawan atau pemuka agama kerajaan, yaitu pendeta, pedanda beserta keluarganya. Yang kedua adalah kelompok keturunan dari Wangsa Ksatria. Berbeda dengan Wangsa Brahmana yang hanya diawali dengan 1 gelar, pada Wangsa Ksatria ditemukan ada banyak gelar nama, mulai dari dewa, anak agung, Jokorda, Ngakan, Bagus, dan Sang untuk nama laki-laki. Sedangkan pada perempuan biasanya ditambahkan kata Ayu, istri atau Sakti, seperti Dewa Ayu, anak agung istri, dan Dewa Sakti atau Desak. Yang ketiga adalah kelompok keturunan dari Wangsa Wesia. Hampir sama dengan kelompok Satria, setidaknya ada 3 gelar kebangsawanan dalam kelompok ini, yaitu Gusti, Gusi, dan Si. Hingga saat ini belum ada yang dapat memastikan sejak kapan orang Bali menggunakan nama depan seperti ini. Namun beberapa sumber memperkirakan sejarah penambahan nama depan seperti ini mulai dari abad ke-14, yakni pada masa pemerintahan Raja Gelgel Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Walaupun diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14 hingga akhir abad ke-19, masih ada sejumlah nama tanpa menggunakan nama khas seperti Wayan, Made, dan sejenisnya. Tetapi hanya mencantumkan awalan sandang jenis kelaminnya saja, seperti hanya bernama Ikaler, Ipanji, atau tokoh yang cukup populer yaitu Nironji dan Nipolok. ...1.200 butir pil ekstasi diamankan polisi dari seorang pengedar narkoba jaringan lapas Kerobokan Denpasar. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East hanya di Net. Deru suara mesin roda 2.
Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Ini bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak muter-muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Mbak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Atau mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kondisi mulai membaik tersangka penyerangan di Gereja Santa Litwina, Sleman, Yogyakarta. Jalani pemeriksaan, sementara kondisi korban yang jalani operasi akibat penyerangan tersebut berangsur membaik. Kondisinya membaik pasca dilumpuhkan, polisi mulai periksa Suliono, tersangka penyerangan di Gereja Santa Litwina, Sleman, Yogyakarta. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali motif penyerangan yang dilakukan pelaku pada ibadah misa Minggu pagi. Densus 88 anti teror Mabes Polri juga turut diterjunkan untuk memeriksa tersangka. Polisi juga telah mintai keterangan 11 saksi untuk menelusuri aktivitas tersangka saat masuk hingga berkegiatan di dalam gereja. Dari keterangan saksi, Suliono diketahui sudah 5 hari berada di Yogyakarta. Tersangka singgah ke Yogyakarta dalam perjalanannya pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi dari Magelang, Jawa Tengah. Selama di Jogja, tersangka pun tinggal berpindah-pindah. Dan beberapa keterangan saksi betul menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah hidup di musola. CCTV-nya juga ada kemarin. Hanya itu yang sebatas kegiatannya apa di situ, saya tidak perlu saya jelaskan, tapi intinya memang
mereka atau yang bersangkutan, satu orang ini ada di Yogyakarta. Sementara kondisi dua korban penyerangan gereja Santa Lidwina masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Pihak medis masih lakukan pemulihan terhadap kondisi korban pasca operasi dilakukan. Satu korban diantaranya Pastor Edmund Prier yang alami luka di bagian belakang kepala. Kondisi kritis juga sempat dialami Yohanestri, jemaat gereja yang alami luka di bagian dahi. Karena operasinya cukup besar ya, untuk kan menjahit kalau tidak di bis lokal nggak kuat. Dan saat ini kondisi terakhirnya tadi? Kondisi sekarang baik, keduanya baik, sadar, bisa komunikasi, bisa makan minum dengan baik. Sudah bisa komunikasi, bercakap-cakap? Ya bisa ajak ngobrol, bisa. Aksi penyerangan di gereja Santa Lidwina Bedok di Sleman, Yogyakarta oleh Suliono terjadi pada Misa Minggu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pria yang membawa pedang itu langsung masuk dan menuju meja perjamuan sembari mengamuk. Akibatnya 5 orang terluka, 1 diantaranya adalah anggota polisi. Sigit Pamungkas, Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar pelaku penyerangan di Gereja Santa Lidwina Sleman, Yogyakarta mendapat perawatan agar segera pulih sehingga bisa dimintai keterangan. Kapolri juga menyebut tersangka terkena paham radikal dan sempat berusaha berangkat ke Suriah. Bersangkutan berasal dari Banyuwangi, pernah di Sulawesi Tengah, pernah di Poso, pernah di Magelang, dan ada indikasi kuat yang bersangkutan ini terkena paham radikal. Paham radikal yang pro kekerasan. Yang bersangkutan informasi pernah berupaya membuat paspor untuk berangkat ke Suriah, tapi tidak berhasil. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pria di Karawang, Jawa Barat ditangkap polisi karena mengancam akan mengebom sebuah kelenteng. Motifnya karena pelaku sakit hati dipecat dari pekerjaannya. Dadang Purnama alias Daeng harus berurusan dengan petugas dari Polres Karawang karena mengancam akan mengebom sebuah kelenteng di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Karawang. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran kesal dipecat dari pekerjaannya. Ancaman tersebut diterima kemarin sekitar jam 5:30 sore oleh seseorang, diantarkan langsung, kemudian diterima oleh petugas kelenteng. Dan oleh pengurus sekitar jam 8 malam dilaporkan kepada kepolisian. Melakukan proses penyidikan dan melakukan penangkapan pada jam 1 dini hari. Polisi yang mendapati laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan dan menurunkan tim penjinak bom dari Polda Jawa Barat. Dari penyisiran di kelenteng, petugas tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan atau bom. Polisi mengamankan barang bukti diantaranya sepeda motor milik pelaku, buku tabungan, dan tulisan pelaku tentang ujaran kebencian kepada pihak kepolisian. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya Polri ungkap jaringan narkoba dan temukan sabu seberat hampir 240 kg dan puluhan ribu butir ekstasi. Sementara Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengamankan 20 kg sabu dari 3 orang tersangka pengedar. Senin siang Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian merilis kasus penyelundupan narkoba berkedok mesin cuci di Polda Metro Jaya. Kasus ini terungkap setelah Satgasus Polri bersama dengan tim dari Polda Metro Jaya menggeledah sebuah gudang di kawasan Kosambi, Tangerang dan menemukan sejumlah alat bukti. Polisi temukan narkoba jenis sabu seberat hampir 240 kg yang dikemas dalam 228 bungkusan serta 30.000 butir ekstasi dalam 6 bungkus plastik. Seluruhnya kemudian disembunyikan di dalam 12 unit mesin cuci. Polisi tetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Dari pengungkapan kasus ini, polisi juga berhasil membongkar jaringan narkoba baru, yakni jaringan Malaysia Jakarta. Kapolri minta bandar narkoba ditembak mati. Saya perintahkan kepada jajaran kepolisian untuk melakukan tindakan tegas kepada bandar-bandar narkoba. Tindakan tegas pada bandar narkoba. Kalau melawan, bila perlu tembak mati. Apalagi kalau seandainya dia adalah warga negara asing. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Senin siang juga merilis penangkapan 3 tersangka pengedar sabu. Dari ketiganya didapati 20 kg narkoba sabu. Salah satu pengedar sabu sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka telah berkali-kali beraksi namun kerap lolos.
Ini kan baru pengakuannya 4 kali, Mas. Nah, kalau pengakuannya 4 kali kan gitu kan. Ini pun pertama ngakunya cuma 2 kali. Setelah kita ituin. Kira-kira ada kaitan dengan pemain lama nggak? Nah, ini masih kita telusuri. Baru berapa hari kita. Tapi yang jelas kita sudah bisa mengetahui bahwa dia itu sudah memesan sampai 4 kali. Peredaran narkoba ini menunjukkan Indonesia menjadi target internasional. Kapolri minta semua jajarannya untuk mengintensifkan razia di tempat hiburan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Polisi mengamankan 1.200 butir pil ekstasi dan 231 gram sabu dari seorang pengedar narkoba jaringan lapas Kerobokan Denpasar. Satres Narkoba Polresta Denpasar mengamankan seorang pengedar narkoba Ketut Agus Patriawan di kawasan Renon Denpasar 1 Februari lalu. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi kemudian menggeledah rumahnya di perumahan Nuansa Kori Sading Mengwi. Di rumah tersangka, petugas mengamankan 1.200 butir pil ekstasi dan 231 gram sabu. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut didapat dari salah satu napi di lapas Kerobokan. Peredarannya pun dikendalikan oleh oknum napi tersebut. Tersangka yang bekerja di sebuah perusahaan kontraktor tersebut biasa mendapat upah Rp50.000 untuk mengedarkan setiap 1 gram sabu. Dari Kerobokan, ya, atas nama Bapak, ini Bapak masih dalam rangka penyelidikan ya, yang bersangkutan ini. Bapak ini siapa? Bapak ini siapa namanya? Gus? Nggak tahu, Pak. Wah, tahu. Bapak. PP Kerobokan maksudnya? Ya, PP Kerobokan. Tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotika dan terancam maksimal 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. KPU Bali resmi umumkan 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Bali dalam Pilkada Juni mendatang. Liputannya kami akan hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada kalimat. Sarasehan hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Soju, alkohol. Keberadaan beasiswa di Belanda itu adalah terpadan. How many did you bring? Coffee. Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di NET 24. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24 hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng.
tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Berapa bersaudara? Gue bertiga. Tiga kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya kayaknya dong, ya. tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk gimana muka non. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali resmi umumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali pada Pilkada 2018. KPU juga peringatkan pasangan calon untuk mulai menaati semua peraturan pada saat masa kampanye berlangsung. Senin siang, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali membuka rapat pleno terbuka terkait penetapan dan pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018. Dalam rapat pleno terbuka, pasangan calon Wayan Koster Co Aceh tiba secara bersama di kantor KPU Bali. Sedangkan pasangan Matrakerta hanya diwakilkan oleh bakal calon wakil gubernur yakni Sudikerta. Berdasarkan hasil verifikasi tahap pendaftaran, hasil rapat pleno terbuka menetapkan pasangan Wayan Koster Co Aceh dan Raimantra Sudikerta menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali pada Pilkada 2018. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini pun ditandai dengan penandatanganan surat keputusan dan penyerahan berkas berita acara atau salinan surat keputusan dari KPU ke masing-masing pasangan calon. Saya nggak cuti mundur, langsung mundur. Sudah diproses. Cuma menunggu keputusan Presiden, karena DPR kan diberhentikan dengan keputusan Presiden. Gitu. Tapi prosesnya sudah berjalan? Sudah berjalan. Kalau nggak berjalan kan nggak bisa ditetapkan. Ya. Pak Menteri dengan Pak Menteri, beliau belum cuti, beliau izin. Beliau sebenarnya sudah selesai, besok diserahkan izin cuti beliau. Pada penetapan ini sebagai salah satu syarat, setiap pasangan calon yang masih memiliki tugas dan kewajiban menjadi aparatur negara harus segera memiliki izin cuti atau surat pengunduran diri. Persyaratan itu pun sudah dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon. Penetapan dan pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali ini pun menjadi pertanda masa kampanye akan dimulai. Ketua KPU peringatkan pasangan calon untuk mentaati semua aturan pada masa kampanye. Setelah pasangan calon ditetapkan, resmi menjadi peserta pemilu, ya. Kemudian setelah memasuki masa kampanye, maka seluruh regulasi, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU tentang kampanye itu sudah mulai berlaku, ya. Jadi misalnya tidak boleh kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, ya, kantor-kantor atau sarana fasilitas pendidikan atau pemerintahan gitu, ya. Kemudian kampanye wajib dalam jadwalnya. Setelah penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, selanjutnya KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut pasangan pada hari ini. Ferajan Via Dewa Priyana melaporkan untuk Net. Calon gubernur dari Koalisi Rakyat Bali Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantre resmi cuti dari aktivitasnya sebagai wali kota Denpasar pada hari pertama dimulainya kampanye, yaitu pada 15 Februari mendatang. Calon gubernur dari Koalisi Rakyat Bali Ida Bagus Rai Mantra masih menjalankan aktivitasnya sebagai wali kota Denpasar Senin pagi. Dirinya tak hadir pada penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar di kantor KPU Provinsi Bali. Terhitung sejak tanggal 15 Februari, Rai Mantra resmi cuti dari aktivitasnya sebagai wali kota Denpasar. Selama masa cutinya, tugasnya akan digantikan oleh wakilnya Gusti Ngurah Jaya Negara yang menjabat sebagai wakil wali kota. Iya, nanti yang PLT yang melanjutkan tugas-tugasnya nanti kan itu. Yang menjadi hal yang belum bisa diselesaikan, ya arti pemerintah itu berjalan seperti biasa lah itu. Masa kampanye Pilkada 2018 akan dimulai serentak pada 15 Februari mendatang. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net.
Kedua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kelungkung resmi ditetapkan sebagai Cabub dan Cawabub pada Pilkada 27 Juni mendatang. Selanjutnya pihak KPU melaksanakan tahap pengundian nomor urut yang digelar pada 13 Februari atau hari ini. Senin pagi, KPUD Kelungkung menggelar rapat pleno terkait penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada serentak 27 Juni mendatang. Dalam rapat tersebut, pasangan petahana Inyoman Suirta Imade Kasta atau pakai swasta serta pasangan Cokorda Bagus Oka Ketut Mandia atau paket bagia resmi ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Kelungkung Pilkada 2018. Penetapan ini berdasarkan hasil verifikasi persyaratan kedua pasangan calon yang telah dinyatakan lengkap. Hanya saja saat ini pihak KPU masih menunggu surat resmi pengunduran diri dari pasangan paket bagia sebagai pegawai negeri sipil dan anggota DPRD Bali. Surat pengunduran diri ini harus diserahkan paling lambat 30 hari menjelang pemilihan. Ada beberapa dokumen yang memang harus disampaikan paling lambat H-30 setelah pencoblosan, tepatnya tanggal 27 Mei 2018. Itu adalah surat keputusan pemberhentian, terutama untuk pasangan bagia yang merupakan pegawai negeri sipil dan anggota DPRD Provinsi Bali. Sementara kedua pasangan Cabub dan Cawabub Kelungkung mengaku telah siap menghadapi pilkada nanti. Mereka pun kini fokus menyiapkan berbagai program andalan. Karena kami harus mengikuti ritmenya apa aturan oleh KPU, tentu kami juga harus mengikuti. Dan tentu tadi lewat tim kami juga ada cara-cara tertentu untuk berjalan sesuai dengan agar program-program kami ini benar-benar bisa sampai. Maka keyakinan itu 100% kita yakin bahwa kita akan memenangkan pertarungan artinya pilkada pada saat ini. Setelah penetapan Cabub dan Cawabub ini, selanjutnya hari ini dilaksanakan tahap pengundian nomor urut. Kemudian pada 15 Februari dilaksanakan deklarasi kampanye damai. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Memasuki masa kampanye, Bawaslu mengimbau kepada masyarakat agar bijak menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Jangan sampai tulisan Anda di media sosial mengenai pasangan calon berujung pada hukuman pidana. Beberapa hari lagi masa kampanye pilkada serentak akan segera dimulai. Disinyalir potensi adanya pelanggaran kampanye cukup besar. Terkait hal ini, Bawaslu Bali mulai melakukan pengawasan ketat terkait pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia menjelaskan, potensi pelanggaran yang rentan terjadi selama masa kampanye adalah money politik dan politisasi sara. Tidak itu saja, Bawaslu bekerja sama dengan pihak kepolisian juga mengawasi kampanye melalui media sosial. Bawaslu RI sendiri sudah membuat Memorandum of Action terkait dengan pengawasan konten-konten terkait paslon yang ada di media sosial. Mengawasi konten-konten yang ada di media sosial. Jadi begini, kalau misalnya ada misalnya medsosnya itu black campaign, kemudian hal-hal yang berbau menimbulkan konflik, itu bisa kami sampaikan ke polisi, kemudian polisi akan men-tracking akun tersebut. Kan polisi yang punya kewenangan itu, yang memiliki kemampuan alat untuk mengetahui siapa pemilik akun itu. Tahapan kampanye akan berakhir 23 Juni 2018. Bagi masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran kampanye bisa melaporkannya ke pojok pengaduan yang ada, mulai dari tingkat bawah yakni di kantor kecamatan hingga langsung ke Bawaslu Provinsi Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan melihat beragam sasana bela diri yang menjamur di Pulau Dewata Bali. Tetap di NET Bali. Band. Hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official.
Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East hanya di NET. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali. Menjelang penyambutan Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa di seluruh Bali mulai melakukan berbagai persiapan. Dari pembersihan patung dewa hingga menghias kelenteng dengan lampion. Umat Tionghoa di Bali siap menyambut Tahun Baru Imlek. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut datangnya Tahun Baru Sio Anjing yang jatuh pada tanggal 16 Februari. Seperti yang ada di Wihara Dharmayana Kuta Minggu pagi, sejumlah warga keturunan Tionghoa terlihat mulai melakukan berbagai persiapan, seperti ritual pembersihan patung dewa serta sarana persembahyangan di areal wihara. Selain pembersihan, warga juga sudah mulai menghias wihara dengan ratusan lampion. Rangkaian upacara penyambutan Imlek pun akan dilakukan sehari jelang Hari Raya. 15 hari pagi, terus dilanjutkan dengan kirap sorenya, kirap barongsai, sembahyang di perempatan-perempatan jalan, pertigaan jalan tuh ya, dengan tujuan kita mengusir, menghilangkan hawa-hawa yang negatif. Nanti mulai tahun ini kita bisa dapat hidup selamat dan lebih maju lagi. Sementara itu persiapan menjelang Imlek di Buleleng juga mulai terasa. Warga Tionghoa di kelenteng Linguangkyong, Singaraja Buleleng menggelar ritual bersih-bersih patung dewa. Seluruh patung yang ada di dalam kelenteng dibersihkan menggunakan air suci dengan campuran bunga. Ritual pembersihan patung dewa digelar pagi hari, usai umat menggelar ritual dewa naik ke kayangan. Selain pembersihan patung, kelenteng pun telah dihias dengan lampion dan adanya lilin berukuran raksasa di dalam kelenteng. Ini memang menjelang tahun baru, tempat-tempat kita akan perlu pengecatan, pembersihan segala, dan jadi semua suasana baru lah, baru. Dan nanti yang hari ini disebut dewa naik, berarti itu jadi kita bisa mendapat kesempatan, izin untuk membersihkan altar dan lain sebagainya. Ritual pembersihan patung dewa ini pun menjadi tontonan menarik bagi turis mancanegara yang berkunjung ke kelenteng ini.
Well, it's very nice temple. It's the first time I've seen it now. And for me, it's the first time in Singaraja. Yes, I saw it. Yeah, I've never seen it, but it's very good. Umat Tionghoa di kota Singaraja akan merayakan malam Tahun Baru Imlek pada tanggal 15 Februari 2018 mendatang, yang tepat jatuh pada bulan mati atau Tilem. Di Tahun Baru Sio Anjing ini, umat berharap adanya perubahan yang semakin baik ke depannya. Surya Sanjaya, Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Nah, selain untuk kesehatan, olahraga kini juga sudah menjadi gaya hidup ya. Apalagi olahraga bela diri. Tidak cuma laki-laki, kini kaum perempuan juga banyak meminatinya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat beragam sasana bela diri yang menjamur di Pulau Dewata, Bali. Ya, selain memiliki banyak sekali lokasi wisata dan beragam tempat hiburan, saat ini di Bali lagi juga menjamur beragam sasana olahraga bela diri. Mulai dari jiu-jitsu, muay thai, hingga mixed martial art. Nah, seperti apa sih sasana olahraga bela diri yang ada di Bali? Simak selengkapnya dalam Urban Life. Ya, berdiri pada tahun 2014, Bali MMA ini berada di kawasan Canggu dan menjadi tempat berkumpulnya para petarung. Banyak petarung dari berbagai negara, baik dalam maupun luar negeri yang datang ke sini khusus untuk berlatih. Baik berlatih tinju, muay thai, hingga berlatih bela diri yang saat ini sangat terkenal, yaitu mixed martial art. Ya, biasanya kawasan Canggu ini terkenal dengan kawasan yang penuh dengan ketenangan. Tapi ketenangan malam di Canggu ini jadi terbakar oleh semangat para atlet yang biasanya berlatih di Bali MMA ini. Nah, salah satu atlet profesional yang giat berlatih di sini ialah Anthony Leoni. Dia berasal dari New York dan usianya 30 tahun. Dia sekarang lagi latihan. Yuk kita lihat. Why I choose Bali MMA? Well, one, I'm one of the owners, and two, it's we have been voted the 4th best MMA gym in all of Asia as far as our professional team. We have a professional mixed martial arts team that competes around the world. Myself as well, I compete around the world. I'm competing in 2 weeks in Australia. So we have some of the best athletes for MMA in the world that train here every day here at Bali MMA. Ya, tidak hanya mixed martial art, tinju, dan muay thai saja, di sini juga ada olahraga bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi olahraga bela diri yang satu ini itu berasal dari Brazil. Dan biasanya yang diandalkan ada pertarungan lantai dengan teknik bantingan, kuncian, serta cekikan. Ya, nggak cuma Bali MMA saja, di Bali ini juga ada beberapa tempat yang biasanya dijadikan untuk latihan bela diri Muay Thai. Nah, salah satunya adalah di Muay Thai. Kalau di Muay Thai ini adanya di daerah Kerobokan dan ada sejak tahun 2012. Dan di sini banyak sekali program pelatihan yang ditawarkan khusus untuk pemula dan profesional. Jadi cocok banget kan buat saya yang masih pemula. Right. Hap, masuk-masuk nih. Hap. Oke. Nah, jadi kalau untuk pemula seperti saya ini, nggak cuma gerakannya saja yang harus dipelajari kalau untuk latihan Muay Thai, tapi juga istilah-istilah yang dipergunakan dalam bela diri Muay Thai. Seperti salah satunya, kuda-kuda dalam Muay Thai itu disebut cham, ya Mas ya. Nah, kalau pukulan tangan kanan namanya strike dan tangan kiri namanya jab. Nah, kayak gitu. Sekarang kita bakal lanjut lagi Mas latihan. Oke. Nah, kayak yang tadi Vera udah bilang, kalau di sini itu banyak banget program latihan yang ditawarkan khusus untuk pemula dan profesional. Ada apa aja sih? Yuk kita langsung aja ngobrol bareng sama Bang Marcos. Beliau adalah owner di Muay Thai. Halo Bang Marcos. Nah, ini dia orangnya. Bang, ngobrol-ngobrol dong tentang di Muay Thai. Sebenarnya di Muay Thai apa sih yang membedakan dari tempat lainnya yang ada di Bali? Untuk perbedaannya sama yang ada di Bali, sebenarnya sih sama aja. Ada beberapa training camp, Muay Thai training camp, ada yang MMA, ada yang Muay Thai, semua hampir sama pola latihannya. Cuman yang membedakan di sini
saya buat konsepnya sama kayak di Thailand. Gitu, jadi latihannya tradisional Muay Thai, kayaknya ada clinching. Lalu fasilitas kita ada Muay Thai gymnya, ada juga kita punya restoran sama akomodasi. Jadi di Thailand konsepnya pun seperti itu. Jadi train, eat, sleep. Nah, kita satu-satunya yang ada di Bali, bahkan di Indonesia yang konsep seperti ini. Oke, tadi kan sempat dibahas tuh Muay Thai yang benar-benar tradisional gitu. Nah, itu yang seperti apa gitu, Bang Marcos? Jadi sekarang agak rancu kalau menurut saya. Banyak orang bilang Muay Thai, tapi tradisional Muay Thai-nya tidak dimunculkan. Jadi hanya orang tahu latihannya pukulan, tendangan, sikutan, dengkulan gitu. Nah, tapi kita di sini latihannya itu ada hari-harinya. Manfaatnya Muay Thai sendiri sebenarnya apa sih, Bang? Banyak. Yang pertama, banyak orang bilang pengen lose weight. Lose weight pasti bonus. Gitu, badan bagus, ramping, turun berat badan itu bagian dari bonus. Yang pasti, yang pertama itu tadi kita sehat. Sehat, lalu otomatis kita jadi lebih percaya diri ya. Percaya diri dalam segi untuk bela diri. Jadi kalau kita keluar malam, terutama yang wanita keluar malam, kita nggak perlu khawatir karena kita udah punya self defense yang kita pelajari. Dan bonusnya yaitu tadi punya badan yang bagus otomatis. Yeay, akhirnya udah kelar juga, udah cukup berkeringat juga ya karena tadi udah kurang lebih 2 jam latihan Muay Thai. Nah, jadi kalau ke Bali tuh nggak cuma jalan-jalan nikmatin pesona keindahannya alam aja, tapi di sini kita juga bisa olahraga. Habis olahraga, jalan-jalan, nah kan? Dari berolahraga, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk menikmati lezatnya makan steak berukuran 1 kg. Wow, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depannya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Iya, dari membahas tentang olahraga, sekarang saya mau mengajak Anda untuk makan. Tidak hanya kaya akan budaya Bali, juga kuliner ya. Salah satunya menu yang tidak lekang oleh zaman yaitu steak. Nah, tapi steak yang satu ini beda. Selain beratnya itu 1 kg, dagingnya empuk dan juga sangat lembut karena simpan selama beberapa hari. Steak. Menu satu ini tak pernah ketinggalan zaman dan pelanggan. Contohnya steak T-bone seberat 1 kg ini.
Wow banget kan? Eits, jangan bilang terlalu banyak dulu sebelum mencicipnya. Sumpah ya, ini enak banget. Daging luarnya crispy tapi daging dalamnya itu empuk. Jadi memang ternyata mengolah daging dengan menggunakan dry aged ini selain mengubah cita rasanya yang lebih enak, kemudian teksturnya yang lebih empuk, dan satu lagi bisa mengubah ukuran dan berat dari daging itu sendiri. Jangan salah loh, daging yang saya makan ini kelihatannya aja sedikit, padahal ini beratnya 1 kilo. Seperti ini loh ruang penyimpanan dry age-nya. Namanya saja dry age, artinya menghilangkan kadar air dari dalam daging alias mengeringkannya. Caranya dimasukkan ke ruangan bersuhu rendah selama berhari-hari. Ya, ini dia ruangan dry age-nya, dan di sini sangat dingin sekali karena memang yang dibutuhkan adalah 2 hingga 3 derajat Celcius untuk bisa membuat daging ini terasa empuk, dan ukurannya itu harus tetap 2-3 derajat Celcius dan tidak boleh berubah-ubah. Nah, daging-daging yang ada di sini ini nantinya akan didiamkan selama 28 hari. Jadi kalau biasanya dry age itu minimal hanya 10 hari, di sini minimal 28 hari. Dingin banget di sini, udah nggak betah, dan sekarang kita bakalan lihat cara dan proses pembuatannya kayak gimana. Dalam dunia kuliner, proses dry age lumrah diterapkan para chef. Dan kini sudah naik loh. Bukan tanpa sebab, sebagian chef mengklaimnya proses tersebut bisa menghasilkan daging bercita rasa tinggi. Tak hanya menyulap menjadi empuk dagingnya sehingga mudah diolah, tapi juga membuatnya super lembut. Tapi nih, untuk proses dry age, hanya daging sapi tertentu yang bakalan cocok. And then we bring it into our own dry age fridge, and we dry age the meat for a minimum 28 days. And what that does is dry aging, it tenderizes the meat. It breaks down the fibers in the meat. It makes it more soft and more tender, and flavoring as well. Daging yang telah dikeringkan dan dinyatakan telah tua tak membutuhkan banyak perlakuan. Cukup ditabur garam, merica, oleskan minyak sayur secukupnya, lalu taburkan bumbu-bumbu tambahan. Sayangnya nih bumbunya dirahasiakan. Lalu panggang daging 20 menit saja. Daging bermutu sekaligus bercita rasa tinggi yang ditawarkan berhasil menarik minat para pelanggan baru. Kalau makanannya beda banget ya. Maksudnya emang udah pernah nyobain steak yang sebelum-sebelumnya. Cuman kalau ngomongin steak dry age kayaknya baru pertama kali ini. Jadi kalau dicobain rasanya emang beda banget. Soalnya empuk banget dagingnya. Jadi kayaknya ya abis banyak. Berlokasi di Jalan Raya Kerobokan Seminyak Kuta, Boy and Cow yang baru dibuka 2 bulan ini khusus sajikan aneka menu steak. Harga masing-masing menu bervariasi, mulai dari Rp60.000 hingga Rp900.000 per porsinya. Nuansa Amerika klasik kental terasa di sini. Hal itu terlihat dari desain interior maupun lukisan-lukisannya. Bagi pencinta daging, ajak-ajak saya ya kalau mau mampir ke sini. Vera Zenvia, Dewa Priana melaporkan untuk NET. Iya, informasi tadi juga makin Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya www.youtube.com/netbali, dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Emang Arte. Si kecil cabai rawit ini akan hadir dengan singlenya yang berjudul Sedua Telu. Bagi Anda yang punya video klip musik ataupun cover dan ingin tayang di Net Bali, langsung dicek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Nah, saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali. Matur suksma. Om Santi 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 Om.